Insya Allah kita akan melanjutkan makalah atau bab tentang dahsyatnya siksa neraka, masih alinea terakhir pada pertemuan sebelumnya sekalian. Dan mohon maaf gara-gara menjelaskan tentang dahsyatnya neraka, TikTok saya sampai kena banned. Nah, pelanggaran seminggu tidak bisa live streaming. Padahal kita sama-sama dalam hal ini jamaah sekalian menjelaskan tentang bagaimana sedih dahsyatnya siksa neraka agar kita bisa menghindarinya. Tapi itulah karena karena milik bersama ya, milik umum, jadi ya mudah-mudahan ini nanti baik-baik saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan ke bab tentang surga dan penghuninya, kita akan membahas alinea terakhir dari waruya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jauh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yukti bil mauti ka'annahu kabsyun ya, amlahu atau kabsyu amlahin bisa juga. Jadi kematian itu ya akan datang laksana kambing kibas. Ya, kambing kibas. Wallahu alam ini kenapa diperumpamakan ini ya. Fayuqalu, kemudian dikatakan, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, hal ta'rifunal maut? Apakah kalian tahu tentang kematian? Fayanzuruna ilaihi wa ya'rifuna. Lalu penduduk ahli surga yang ditanya ini melihat si kambing tersebut. Setelah melihat kambing tersebut, baru mereka tahu. Wa yuqalu ya ahlan nar, begitu juga kepada penduduk ahli neraka juga ditanya. Ya, hal ta'rifunal maut? Apakah kalian tahu tentang kematian? Fayanzurunahu faya'rifunahu. Lalu penduduk ahli neraka juga melihat kambing tersebut lalu mengetahuinya. Nah, setelah itu fayudbahu bainal jannati wan nar. Kambing itu kemudian disembelih di antara surga dan neraka. Setelah disembelih, karena sudah tidak ada yang ditanya lagi, mungkin maksudnya begini. Ketika masih ada yang ditanya, ketika menjelang sakaratul maut, yang ahli surga dan ahli neraka sama-sama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kambing saja bisa dijadikan sebagai tempat bertanya. Ya, kambing ketika masih hidup itu bisa menjadi satu bahan pertimbangan di mana mereka bisa mengetahui tentang kematian. Lalu setelah itu kambing ini disembelih antara surga dan neraka. Summa yuqalu, kemudian disampaikan, ya ahlan jannah, wahai penduduk ahli surga, ya, khuludun bila mautin. Jadi kambing ini tadinya hidup, disembelih, ya, berarti kambing ini bisa mati. Kenapa dijadikan perumpamaan kok kambing? Bisa jadi kambing itu adalah salah satu jenis binatang yang ini cara bahasa nggih kula gayemi. Iki napa? Gayemi ya. Walaupun kenyang itu masih kepengin makan terus. Apa? Mama ya, iya betul. Seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu ketika ini sudah disembelih, maka kambing boleh mati. Tapi ketika kalian ahli surga, kalau sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka khuludun bila mautin. Ketika kalian nanti dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal-amal panjenengan, maka masuk ke surga panjenengan adalah selama-lamanya. Bila mautin, tanpa adanya kematian. Sampai di sini bisa dipahami ya, Pak ya? Nah, begitu juga wa ya ahlun nar khuludun bila mautin, begitupun ketika orang ahli neraka. Ya, penduduk ahli neraka pun demikian, akan selama-lamanya disiksa
ya, dengan amal-amal durjananya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ingkarnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya disampaikan khuludun bila mautin. Kalian juga akan disiksa di neraka selama-lamanya, kekal tanpa adanya kematian. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa dzalika qauluhu ta'ala, itulah yang dimaksudkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzirhum yaumal hasrati. Surah Maryam ayat 39. Ya. Wa anzirhum, ya, wahai Muhammad, berilah mereka peringatan. Ya. Berilah mereka peringatan sah kemengmu, wahai Nabi Muhammad. Ya, tapi ingat, mereka tidak akan mau percaya. Orang kafir itu a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberi nasihat, diberi peringatan ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Sampai kemudian yaumal hasrati, akan adanya hari kiamat, yang ketika datangnya hari kiamat itu yaumal hasrati, hari demi hari mereka hanya mendapatkan rugi, penyesalan, ya, yang tiada henti. Itu jamaah sekalian tentang penduduk ahli neraka. Maqala Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah mengatakan, la yahbatanna fajirun bi nikmatin. Ya. Jadi sekali-kali orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa itu, ya, bisa bersenang-senang dengan satu kenikmatan. Atau begini, orang yang suka berbuat dosa, bolehlah mereka bersenang-senang dengan waktu yang sesaat. Akan tetapi, fa inna wara'ahu taliban hasisan. Ingat, di belakangnya, ya, akan dituntut, dicari, ya, diancam, ya, diintai. Ada pengintainya. Ya, kalau dalam bahasa di Nasihatul Ibad itu isma syi'ta fa innaka mayitun. Wis to urip sak karepmu. Tapi ingat, suatu saat pasti akan mati. Berbuatlah semaumu. Ya. Fa innaka majziyun bih. Kamu pasti akan dapat balasannya. Ketika kados panjenengan beramal kebaikan penuh dengan keimanan, ketakwaan, beribadah penuh dengan kebersamaan, insya Allah akan mendapat balasan kebaikan dan kemuliaan. Allahumma amin. Sebaliknya, orang yang berbuat dosa, silahkan kamu berbuat dosa, tapi fa inna wara'ahu taliban hasisan, ada yang mencari, ada yang mengintai setiap langkah-langkahnya. Mungkin kalau jenengan berbuat maksiat itu nikmat, tapi nikmatnya sesaat. Ya. Dan ketika maksiat kita lakukan, nanti siksanya, ya, tiada henti-hentinya di neraka. Nauzubillah. Ini jangan sekali. Wa hiya jahannam, yaitu neraka jahannam. Jadi bagi yang berbuat maksiat, oleh karena itu silahkan nikmat-nikmat kamu lakukan, tapi ada yang mengintai, yaitu neraka jahannam. Kullama khabasa, ketika api itu panasnya mulai menurun, zidnahum sa'ira, kami Allah akan tambah dengan rasa panasnya. Kalau di dunia itu kan sak panas-panasnya api lah gampang redup dibagi, lama-lama akan reda, bahkan mati gitu. Tinggal asap-asapnya begitu. Itu kalau di dunia. Kalau di neraka di sini diterangkan kullama khabasa zidnahum sa'ira. Ya, ketika api neraka itu berkurang panasnya, maka kami Allah akan menambah terus kepanasannya api neraka itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini. Nah, akhir dari bab tentang sifatun nar wa ahliha. Pangapunten, ini untuk kita umat Islam. Mungkin para pemirsa termasuk yang ada di TikTok, yang ada di Facebook, ada di YouTube, mungkin Anda berkeyakinan lain, silakan. Orang Islam sangat toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Monggo silahkan. Kita saling mendoakan. Kita sama-sama saudara sebangsa setanah air. Ini bagi kami umat Islam punya keyakinan seperti ini, di
dalam kitab Tambihul Ghafilin ya, mengingatkan kita barangkali kita lupa. Karena manusia itu sifatnya lupa. Manusia, man itu orang, nusia gampang terlupakan. Ya, atau apa ya? Menus ora kroso. Saya tua tiba suwe-suwe kakean dosa. Mentang-mentang anake 5, zaman isih muda disayang moro tua bedina digawani telo. Yo kadang-kadang bakpo. Itu loh jamaah sekalian. Gitu. Maka nuwun sewu jamaah sekalian. Masya Allah, inilah sifatnya neraka. Mudah-mudahan dengan bab ini kita terhindar dari murkanya Allah, ya, terhindar dari siksanya Allah di neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, berikutnya kita masuk ke babu sifatil jannati wa ahliha. Bab tentang sifatnya surga dan penduduknya, penghuninya. Insya Allah jenengan ini wajah-wajah surga ini. Ibu-ibu kami tahu wajah ibu karuan. Enggak ya, insya Allah ibu-ibu juga ahli surga ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Qala jawab sapa Syekh Mu'allif. Haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Muhammad bin Yahya, ya, an Hamzah bin Ziyad Al-Kufi, ya, an Ziyad At-Ta'i, an Abi Hurairah radhiyallahu. Di sanadnya itu ini menunjukkan hadis ini sahih Bapak Ibu. Sanadnya terus mulai dari Rasulullah sampai Abu Hurairah sampai terakhir Muhammad bin Fadl. Di sini ada Rawahul Bukhari. Di sana disebutkan an Abi Hurairah qala dawuh sapa Abu Hurairah. Matur dhateng Rasulullah kulna, kami mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasul, mimma khuliqatil jannah. Sakjane swarga iku digawe teko apa sih ya Rasulullah? Nggih, ini gambaran surga. Ngapunten, gambaran surga maupun neraka hanya ada di kitab Al-Qur'an dan Sunnah, Al-Qur'an dan Al-Hadis. Tidak ada di apa itu? Ayat apa itu? Ya, sekarang ini anak-anak ya Mas ya. Orang lagi apa senang-senangnya di neraka digambarkan seperti ini, kurang ajar ini ya. Jadi wah siapa yang mau ikut saya di neraka dan sebagainya. Itu digambarkan seperti sungguhan dalam videonya itu. Kecanggihan teknologi sekarang. Ya, Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Oke. Ya Rasulullah, surga itu terbuat dari apa ya Rasul? Qala dawuh sapa Rasulullah. Minal ma, yaitu dari air. Kalau neraka itu dari api, maka surga dari air. Kulna, kami mengatakan, kata Abu Hurairah, akhbirna an bina'il jannah. Kalau gitu ya Rasul, tolong dong ceritakan proses penciptaan pembangunan surga. Oh, ini ngalang-ngalangin pembangunan Masjid Al-Ikhlas ini ya. Jadi Abu Hurairah sama sahabat-sahabat tanya sama Rasulullah. Ternyata Rasulullah dijawab juga. Lubnatun min zahabin walubnatun min fiddatin. Ya. Pembangunan tahap pertama, lubnah itu artinya dalam bahasa Arab itu batu bata. Batu bata yang pertama, ini para ahli tafsir menyampaikan, kemudian tahap pertama pembangunan surga itu min zahabin, dari emas. Kemudian walubnatun min fiddah, berikutnya dari perak. Emas dan perak. Pamalatuha utawi lantaine jogane cara kula ngarani iki lantaine swarga aita benuha ya itu al-misku al-azfaru napa minyak yang sangat harum, minyak misik yang sangat harum. Mangke tolong jenengan praktekkan kondur saking mriki jenengan lantainya keramiknya sampean semprot sampai minyak kasturi. Insyaallah saomah mumet kabeh. Saking harumnya. Ya, ini. Jadi al-miskul al-faru, misik yang sangat harum baunya. Ya. Wa turbuha, ya, dan
utawi lantai dasar, makna terlebih itu turab itu apa? Tanah debu, ya, atau endutnya. Artinya apa? Lantai dasarnya itu az-za'faron. Apa? Minyak za'faron. Ini jenis-jenis minyak ini ya. Kebetulan saya belum paham Pak, karena saya bukan ahli perminyakan. Kecuali minyak tanah, minyak pertalit, ya, minyak goreng itu. Ya, jadi itu az-za'faron. Wahusaba'uhum utawi kerikil-kerikilnya surga itu adalah al-lu'lu wal yakut, ya. Intan, permata dan yakut. Kerikil-kerikil ini cara jenengan nate nukang niku enten geragal-geragale. Ya jenengan geragale kan geragal sing gak patek payu. Niki intan permata. Ya, Masya Allah tabarakallah. Ya, wis. Wa may yadkhuluha ya yan'amu wala yab'asu. Orang yang bisa masuk ke surga kata Rasulullah pasti akan diliputi dengan seluruh kenikmatan. Ya, semua yang ada di surga adalah serba kenikmatan wala yab'asu dan tidak membosankan. Tidak ada yang menyedihkan. Di surga tidak ada yang galau. Kalau jenengan nek teng dunya kan kata galau nih ya Pak ya. Tanggal tua galau. Setengah tua resah. Gitu. Sesuk wae jatuh tempo gelisah. Niku teng dunya. Tapi nek jenengan teng swarga insyaallah penuh dengan kenikmatan, tidak akan pernah ada henti-hentinya, wa yakhlud wa la yamut. Dan selamanya, selama panjenengan mendapatkan kenikmatan itu tidak pernah mengalami kematian. Hidup selamanya, muda selamanya, ya itu alhamdulillah. Ya. Terus wala tubla siyabuhu, pakaian-pakaiannya ahli surga itu Bapak Ibu tidak pernah napa niku lusuh. Apa ya lusuh itu apa ya? Ya kayak ibu-ibu rukuhe enggak surat diubah niku. Ngepir kabeh. Ya. Niki mboten enten ngoten niku Bapak Ibu yang saya muliakan. Wala yufna syababuhu. Masa mudanya tidak pernah berubah menjadi tua. Kira-kira ya saat ini sing paling muda sinten niki? Mas sapa lali. Paling muda jenengan nggih. Nah, umur 25 tahun umpama. Oh iya, Mas ya. Iya. Jadi di surga itu antara 25 sampai 27 tahun, Pak. Dan itu seterusnya. Kalau kita kan oke, sekarang muda, suatu saat pasti akan tua. Mungkin apa mboten? Kayak kula ngeten iki wis ana rambutnya wis ana sing putih, tandane wis arep mulih. Untuk wis melawan sing ngompong tandane arep mlebu ngerong gitu. Kulitku wis mulai kisut, tandane sarung mlebu bolongan semut, bolongan ciut. Nggih, niku gambarane kula jenengan teng donya enten batese, tapi nek teng swarga wa yakhludu wa la yamutu wa la tubla siyabuhu wa la yufna syababuhu. Pakaiane niku lho mboten nate rusuh blas. Apa meneh keadaan masa muda panjenengan? Makanya Rasulullah nate guyoni wong tuwa ngeten. Ana nenek-nenek niku ujug-ujug grup napa niku nyegat Rasulullah. Ya Rasul, tiyang kados kula ngeten iki napa kira-kira saged mlebu swarga ya Rasul? Kali Kanjeng Nabi didhawuhi ngeten. Ya ora iso nek. Wong kaya sampean kok ora iso mlebu swarga. Langsung gulung kuming, Bu. Gulung kuming, percuma ibadahku, percuma salatku ya Rasul gak iso mlebu swarga. Isik ta nek, menengo slow bos, menengo dhisik. Diterangno kali Rasulullah. Ngene lho nek, jenengan masih sakniki umure sak monten, wajahe sak monten. Wis tuwa eklek-eklek untune entek digodhol kethek umpama. Gitu. Tapi benjing teng swarga jenengan dadi enom. Ora ana sing entuk-entuk kok jenengan iki ora ana. Yalah ya Rasul diprank aku rek. Nggih, niku jamaah sekalian. Wis muga-muga kula jenengan mlebu swarga kabeh nggih.
Amin ya rabbal alamin. Nah, terus Rasul dawuh ngeten, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun la turaddu da'watuhum. Mulane kula jenengan dikengken donga supaya kula jenengan bener-bener ahli swarga. Lah, terus diterangke, salasun la turaddu da'watuhum. Ana 3 golongan yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Yang pertama al-imamul adil, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil. Wasyaimu hatta yuftira. Doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah adalah yang kedua, orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Luar biasa. Makanya jangan kok ahli puasa, selama berpuasa berdoa sama Allah. Ngeten. Niki buat oleh puasa gitu nggih. Karena hari tasyrik sudah lewat. Ngeten. Bijing niku dinten Kamis. Winginane dina Senin, niku pemokok Senin ya sampean wong ditakoni Pak RT, apa gak gelemangan Bu? Kula nembe nyenen ngono. Nyenen gitu. Lah udah pas dina Kamis, ngapunten Pak kula nembe astagfirullah. Kamis gitu, puasa Senin, Kamis. Nah, selama berpuasa itu berdoalah kepada Allah, maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Nomor 3, wa da'watul mazlum. Doanya orang yang teraniaya, doanya orang yang terzolimi. Makanya hati-hati, ojo sampai menzolimi orang lain. Fa innaha turfa'u fawqal ghamam. Karena doanya 3 orang itu Bapak Ibu yang saya muliakan, itu langsung diangkat oleh Allah di atas awan. Langsung naik ke langit. Fa yanzuru ar-rabbu jalla jalaluhu. Nah, dari naiknya doa ini lalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Sambil berfirman begini, fa yaqul wa izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku kata Allah. Ya. Demi kemuliaan dan keagunganku la angsurunnaka, sungguh demi yakti teman-teman ingsun Allah bakal nulung sira ya hamba. Walau ba'da khinin, walaupun mungkin cara menolong saya tidak seketika. Mungkin berapa lama lagi ngaten? Maka doa kita, doa panjenengan dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan terzolimi, atau mungkin panjenengan jadi pemimpin yang adil. Pemimpin adil itu bermacam-macam. Bisa dari rumah tangga, gitu. Bisa jadi Pak RT, Pak RW, atau bisa jadi takmir masjid, itu pemimpin yang adil. Ya. Atau setidak-tidaknya minimal panitia apa kemarin? Kurban, ya. Walaupun jenengan kurban perasaan, enggak apa-apa. Jadi kurban perasaan itu ngeten, ya Allah, sedih rasane tahun ini gak iso kurban. Nek ngoten ya Allah tak ganti kurban beleh pitik. Mudah-mudahan saiki beleh pitik, besok tahun depan iso kurban beleh kambing. Ngeten. Carane dos pundi? Nek jenengan iso tahun depan iso kurban kambing, pitik niki sampean tuku loro, sing siji dibeleh, sing siji diingu. Syukur-syukur pitik babon. Mun nek wis kendhok, wis netes, ojo didol. Tak jamin setahun iso tuku wedhus. Nggih. Cuman nang kutho kan angel ngene wae. Pitike angel kae. Nggih. Atau nek kula matur kali kanca-kanca sing ahli hisab itu. Pirsa ahli hisab ya Pak ya. Sing ahli merokok itu. Ini bukan berarti saya anti rokok ndak. Saya itu orang NU kok, iya kan? NU kan smoking gitu kan? NU smoking gitu. Ndak, maksudnya gini. Kalau jenengan yang biasa merokok mungkin sebagian disisihkan, ditabung. Itu tahun depan bisa korban. Wes, kembali ke masalah kepanitiaan. Itu juga imamun adil. Sing jenenge panitia harus adil. Ya napa carane bagi, siapa yang paling benar. Begitu seterusnya ya Mas kalian. Hadirin rahimakumullah. Ini fayangdur rabbu jalla jalalu wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da khinin.
saya pasti akan menolong kamu walaupun mungkin pada waktu-waktu tertentu. Jaluk sakniki bisa jadi ditunda, bisa jadi dalam bentuk yang lain, bisa jadi dicelengi terus dikumpulke donga panjenengan mangke dibalas oleh Allah di surga yang jauh berlipat ganda. Seperti itu jamaah. Amin Allahumma amin. Qala dawuh sapa Syekh Mu'allif haddatsana Muhammad bin Fadl haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim bin Yusuf haddatsana Ismail bin Ja'far an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah bersabda inna fil jannati syajaratun sak temene tenggene swarga niku ada sebuah pohon. Pohon niku au ngeten. Yasirur raqibu fi dhilliha seorang pengendara walaupun naik kendaraan, Pak. Nggih, saking gedene pohon niku wau, saking dhuwure pohon niku wau, kok umpama berjalan di bawah dhilliha, di bawah ayang-ayangane, di bawah bayangane niku sebanyak mi'ata amin layuk tuha selama 100 tahun, Pak. Selama 100 tahun nggak putus-putus. Kecuali kalau 100 tahun leren mboten. Terus menerus niku 100 tahun dereng mentok. Saking dhuwure pohon niku wae. Masya Allah. Ini di dalam surga ada pohon seperti itu. Nah, Iqra'u in syi'tum. Nah, kalau kamu mau silahkan baca wadhillim mamdud di dalam surah Al-Waqiah ayat 30. Ya, bayangan-bayangan surga yang bagikan pohon tadi itu yang dipanjangkan oleh Allah yang sangat lama ketika kita menjalani di bawah bayangan pohon tersebut. Ya. Wa fil jannati ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbin bashar. Di surga niku mala ainun ra'at. Ya, tidak ada yang pernah kita jumpai yang kita lihat waktu di dunia. Saking indahnya. Panjenengan berlibur teng mriki paling indah teng pundi? Teng kebun binatang, ya wis. Kebun binatang mau gitu. Itu tidak bisa sama dengan ketika di surga. Mala ainun ra'at, tidak pernah disaksikan ketika di dunia. Wala udhunun sami'at, indahnya lantunan-lantunan syair-syair yang begitu indah tidak seindah ketika di surga. Pangapunten panjenengan indahnya sholawat apa? Sholawat tibil qulub umpama nggih. Itu tidak seindah ketika nanti di surga. Jauh lebih indah ketika dibaca ketika mendengar lantunan-lantunan indah di surga. Ngoten. Nggih. Makanya jenengan kok terbiasa melantunkan kalimah-kalimah thayyibah. Astagfirullah. Ngoten-ngoten niku. Nggih. Aja malah suaranya tinggi nyanyi dangdut tok ae. Niki nuwun sewu. Niki nanti wala udhunun sami'at. Keindahan-keindahan suara di surga itu tidak pernah dijumpai ketika di dunia. Wala khatara 'ala qalbin bashar. Dan tidak ada satupun nikmat yang terbersit dalam hati setiap insan. Nikmat yang tiada tara karena berlipat ganda. Barangkali podo-podo sate wedhus teng donya iki ana rasane prengus. Nggih. Nah, sak enak-enake panjenengan masak di dunia pasti ada basinya. Nanti di sana wala khatara 'ala qalbin bashar. Tidak bisa dibayangkan betapa nikmatnya yang tiada tara yang dirasakan oleh ahli surga. Sehingga di situ dia dalam satu firman-Nya Allah menegaskan iqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. As-Sajdah ayat 17. Makanya Bapak Ibu, potongan-potongan ayat ini nuwun sewu yang tadi wadhillim mamdud ada di surah Al-Waqiah, makanya kula jenengan dianjurkan membaca surah Al-Waqiah mungkin habis subuh atau habis asar.
Nggih, niku digampangke rezekine kali Gusti Allah. Surah As-Sajdah niki termasuk niki. Nggih, mangke panjenengan dipun paringi nikmat surga yang tiada putus-putusnya. Tiang niku nek terbiasa mau surah As-Sajdah, terus surah Al-Mulk setiap malamnya, insya Allah dijamin ketika sedo boten ngalami sakaratul maut. Insya Allah sedanipun sedo ingkang husnul khotimah. Hafal nggih Bu surah Al-Mulk Ibu nggih? Hafal napa derek? Hafal Al-Mulk itu. Nggih, monggo nek saged dihafalke surah As-Sajdah nggih, dihafalke niku. Pun iki jamaah sekalian, lajeng wala maudhi'u sautin dan di situ ada tempat cemeti fil jannati ing dalam swarga iku khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, Masya Allah. Jadi di situ ada tempat yang katakanlah jenengan ada tempat apa seperti di sini ada tempat Al-Qur'an kayak gitu. Ya, itu saking luasnya itu ya, saking indahnya itu lebih indah daripada dunia seisinya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa ingkang dipun jauhaken kali Gusti Allah saking siksa neraka lajeng dilebetaken kali Allah teng swarga faqad faza. Berarti tiyang niku sungguh mendapatkan kebahagiaan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Satu alinea lagi ya Pak ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an dari sahabat wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma saking sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qol sesungguhnya Abdullah Ibnu Abbas ngendikaken inna fil jannati sesungguhnya di dalam surga sak temene iku ing dalam swarga haurau ana pira-pira bidadari. Insyaallah ibu-ibu teng mriki termasuk mangke bidadari surga. Kok gak amin blas ngono lho. Sawono gak pede nih ibu sini. Nggih. Ya Allah, mangke teng swarga niku banyak bidadari. Yuqalu laha nggih, disampaikan nggih kepada si bidadari itu ya, lukbatun khuliqat min arba'ati asya. Bidadari niku teng swarga niku Pak, senengane mek dolenan tok. Dolenan niku ora kaya sepak bola Indonesia musuh Jepang niki ya mboten. Niku Indonesia musuh Jepang nggih Pak. Jenenge kok mboten nonton. Agak ada jamaah lah. Nggih. Ya Allah. Loh, ngejak dolenan terus Pak. Teng niku napa? Min arba'ati asya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari 4 unsur. 4 aspek. Ingkang sepindah minal miski. Napa? Saking minyak misik. Ingkang nomor kalih wal ambar dari minyak ambar, wal kafur ya waz za'faron. Ini jenis-jenis minyak ini. Ya, saking harumnya bidadari-bidadari surga. Bapak-bapak nggih ngoten. Garwane jenengan harum apa? Harum ya, Pak ya? Harum nggih? Apa mampu berambang? Mampu terasi. Nah, itu di dunia. Lah jenengan jangan meremehkan istrinya. Langsung ngeten mawon, "Dik, sampean kok baunya kok bau minyak kasturi." Ternyata bau terasi. Itu di dunia. Ketika ibu-ibu Masya Allah ikhlas karena Allah melayani sang suami, keluarganipun, putra-putrinipun ya Allah, mangke ten akhirat panjenengan insyaallah dados bidadari surga. Kasep. Ngatur ibu ya Allah luar biasa nggih. Ini terus wajna tinuha terus niku napa cara bahan-bahane niku bima il hayawan. Bahan-bahan proses penciptaan bidadari niku terdiri dari aduane air kehidupan, Pak. Terus tenggene akhirat mangke niku ada air namanya maul hayawan.
atau ma'ul hayat, ya, air kehidupan, masya Allah. Ini jemaah sekalian. Ya, wes, lajeng faqala laha al-aziz kuni fakana. Dari aduan niku wau Allah dawuh kuni fakana. Allah tinggal dawuh ngeten. Jadilah kamu, maka terjadilah bidadari. Nggih, ngeten. Ndak ada Pak sing roke ngepir kok iso roke vario, mboten enten. Nggak ada sing baunya bau sambel, mboten enten. Sebab napa? Teng mriku mboten enten wong wedok sing nyambel. Macak tok ae. Makanya jenengan kepengin ngoten, bayangno teng donya niki delok ibuke kok wis bayangne bidadari surga mawon. Pas turu dibuyang bayangno. Ya Allah, bidadari surga. Alhamdulillah. Itu Bu, Masya Allah. Faqala lakum fajama'al hur asyaqan laha. Terus bidadari itu setelah jadi itu sangat mengasihkan, mempesona cara bahasa lari-lari sani. Ya, sangat mempesona. Lau bazaqat fil bahri, saking mempesonanya, saking asiknya bidadari niku, kok umpama bidadari niku ngidu niku napa? Nah, meludah tenggene buzqatun sak idunan mawon tenggene lautan niku langsung ta'adzaba ma'ul bahri. Banyu lautan sing asale asin niku iso dadi tawar. Ya. Sak idunan tok niku lho, saking idune bidadari. Dudu bapak-bapak lho ya. Nek bapak-bapak tambah nemen paling asine. Niki bidadari. Ya, mangke jenengan prakteknya ya Bu nggih. Mungkin enten jeding sama nidoni. Loh, niki nuwun sewu. Nggih, sak idunan mawon air laut yang tadinya iso asin menjadi tawar. Maktubun ala nahriha, nggih, tegene gulune niku tertulis ngeten, Pak. Man ahabba ayyakuna lahu misli falyamal bi taati rabbi. Luar biasa. Tegene gulune tulisane niku ngeten. Man ahabba sapa wong sing demen ayyakuna lahu ing yen to duweni bidadari sing kaya aku niki misri ya falyamal sapa wong sing kepengin nang swarga duwe wong sing cuantik jelita mempesona kados kula niki kata tulisan tengene gulune bidadari niku maka falyamal bi taati rabbi. Silahkan Anda beribadah, beramal dengan taat kepada Tuhanku. Niku ungkapane bidadari. Berarti gampang Pak prosesnya. Panjenengan pengen pikantuk napa niku bidadari surga cukup dengan beramal sholih, beramal taat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Sementara itu Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan, monggo silakan. Monggo Mas. Makna secara luas, orang yang terzolimi, gitu masyaallah. Gini, yang namanya terzolimi, mazlum itu kan isim maf'ul ya, isim fa'il zolim. Orang yang berbuat aniaya itu zolim. Yang terkena aniaya namanya mazlum. Az-zulmu ya diddul adil. Kebalikan zolim itu adalah adil. Adil itu apa? Wad'u syai'in fi mahallihi. Wong sing menempatkan sesuatu pada tempatnya itu namanya adil. Kebalikannya, orang yang zalim adalah wad'u syai'in bi ghairi mahallihi. Menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Sekecil apapun, mulai dari panjenengan nuwun sewu ngomong sak ngomong, ngendikan sak ngendikan, satu kata membuat orang lain terluka, itu sudah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Sakjane dikai lesan iki sekira menyejukkan, ternyata menyakitkan, berarti itu adalah zalim.
Makanya hati-hati saestu, Pak. Termasuk ngaji bareng ini kudu hati-hati, Pak. Nek sampai ngajine kesuwen jenengan grundel sebab sikile gringgingan. Ini kita termasuk zalim loh. Ya. Jadi sekecil apa mana jenengan nitih sepeda motor, kejebretan mobil, wajah ini pengalaman. Lo ngoten niku kadang-kadang gak misah iku ya refleks ya. Ya. Tapi usahakan kalau kita tidak membalas dengan misuh, dengan ngamuk misalnya, berarti dia yang berbuat zalim, kita yang terzalimi. Kok umpama jenengan donga ketika terzalimi itu, maka doa panjenengan tidak pernah tertolak. Dasarannya para kiai ahli tasawuf itu begini. Wong padha-padha donga ora ditolak karo sing kuwasa, donga sing apik. Aja donga elek. Sebabnya apa? In ahsantum li anfusikum. Kok kula jenengan donga apik, kok umpama dikabulke kalih Allah, maka donga apik niku bali teng awake dhewe. Sebabnya apa? Allah niku Maha Adil. Dan Allah tidak mungkin orang yang zalim kemudian diberikan kebaikan dari doa panjenengan. Otomatis kebaikan doa panjenengan kembali datang panjenengan. Jadi secara lebih luas, zalim itu adalah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Baik lisan, perbuatan, hati maupun perasaan. Siapapun. Ya, itu jamaah sekalian. Nah, itu kemudian ada yang skopnya kecil, ada yang besar, ada yang sampai lingkup negara umpama, gitu. Ya semakin banyak dosanya. Makanya nuwun sewu, umpama kula jenengan pas naik mobil, ya, terus njebreti wong, nek saged mandek kok. Njaluk sepuro. Loh, tapi kan nggak sengaja. Lah memang nggak sengaja. Tapi seandainya kita lebih hati-hati, itu lebih baik. Walaupun ketika tidak wajan nggak sengaja. Makanya nuwun sewu nek pasangan genangan-genangan niku nek saged mlampahi alon-alon. Nek alon-alon ternyata blegongan ngoten jebret ngoten. Ya wis anjene nasibmu. Ya, nah itu umpama gitu. Kadang-kadang ngomong ngomongnya tadi gitu Pak. Nggih. Wancane omongan kula kasar ya guys. Halus-halus kayak jenengan-jenengan. Kadang itu kita halus-halusno iku malah gak apik blas. Nggih, lan iki sing ngoten niku masyaallah. Nggih. Niki nuturi dateng awak kula piyambak. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam bingkai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Apalagi dengan ibadah kurban kemarin, korban yang kurban, sepatus kunjungan lebih dekat datang asanipun Gusti Allah. Nah, dekat dengan Allah, insya Allah sayang datang panjenengan. Mengalirkan darah kurban itu menghilangkan karakter sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek, diganti dengan disari-sari dengan daging yang lezat, yang nikmat, yang membuat kula jenengan sehat. Artinya apa? Kita ambil yang baik-baik. Hidup kita ini hanya sekali, monggo golek amal saya yang mangke dengan kebaikan-kebaikan amal panjenengan, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan keburukan. Insyaallah Allah senantiasa meridhoi panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Cukup? Ada lagi? Cukup nggih. Mekaten dengan saged dalem aturaken niki mangke nggih berbagi waktu dengan yang lain. Apa arti mungkin saya tidak bisa ngimami ya. Atau ya Samsul enggak ada ya. Saya nanti mungkin langsung nyuwun pamit. Lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.